data lebih baik. Itu menurut saya semakin buat untuk Bapak selalu dikasih data. Oke. Kamera siap, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Pak. Apa? Aslinya Pak. Aslinya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan Pak. Lagi Pak. 1, 2, 3. Oke. Lanjut. Oh, jangan angkat ya. Jangan angkat di anus. Oke. Coba Bapak, kamu nggak mau terima nggak ini? Kamera siap, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Ini ada media. Oh ini. Saya udah suruh mereka, jadi ada keseimbangan. Siap. Jadi gimana maksudnya? Mungkin Ya, apapun bentuknya, saya melihat perkembangan olahraga ini akan maju apabila infrastrukturnya disiapkan. Ya. Nah itulah, dalam waktu dekat kita akan punya sport center. Nanti yang akan mengelolanya adalah BMD bersama KONI. Lalu yang kedua, apabila itu sudah tersedia, maka pembinaan sumber daya manusianya yang berprestasi dan potensi untuk berprestasi. Karena bagaimanapun juga atlet itu kan akan larut dengan situasi usia. Nah oleh karena itulah saya tadi banyak memberikan masukan. Nah yang ketiga, saya meminta kepada KONI lebih memberikan prioritas yang tingkat kejuaraannya sudah di depan mata. Gitu loh. Berharap bola kaki bukan berarti tidak harus dibina, tetap harus dibina. Tetapi seperti angkat berat, angkat besi ini kan dia sudah kelas dunia. Jadi apapun bentuknya, Indonesia akan terbawa apabila Lampung mampu melakukan pembinaannya dengan lebih baik. Dan itu saya sudah serahkan kepada KONI. Tidak ada alasan KONI tidak bisa bekerja, karena daya dukung yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi sudah saya serahkan. Nah ini juga diharapkan kepada KONI dengan masing-masing cabornya yang dipersiapkan untuk PON. Mudah-mudahan menurut Ketua KONI pembinaannya sudah berjalan dengan baik. Tapi tinggal nasib aja. Nah kalau nasib tanya sama yang Maha Kuasa. Selebihnya kalau kan menambahkan izin untuk statementnya Pak Agus tadi kan permintaan dari Pak Agus kita terutama yang di depan ini kan PON siapkan supaya kita lakukan ke depan ini seperti itu. Ya ini sekarang memang kita sudah fokus yang di 2021 ini sejak Januari kemarin memang sudah kita lakukan TC training center untuk Pelada dan alhamdulillah berjalan bagus karena kita memang pendekatannya lebih pada pertama menggunakan sport science kemudian lebih terstruktur ya dan itu sudah kita lakukan juga berbagai macam upaya termasuk dengan evaluasi terkait dengan progres atau kinerja dari atlet. Ayo ya, nih. Ya awal mulanya sebenarnya waktu pertama kali kita mau berangkat ke kejuaraan itu sebenarnya ada kendala karena memang dicekal kan memang nggak boleh bertanding. Soalnya waktu 2012 itu dapat tiket untuk perempuan itu cuma dapat 1 kuotanya dan alhamdulillah setelah dengan namanya prestasi sama ranking saya bisa masuk ke Olimpiade, jadi saya masih menang. Tapi waktu itu pas udah mau berangkat saya diadu lagi sama Sinta dari Bali, Sinta Damariati dari Bali. Nah dia diadu untuk yang mendapatkan kuota ini, dapat tiket ini kan tiket perempuan memang 1, laki-laki ada 5 kalau nggak salah. Nah, terus dengan adanya lagi diseleksi lagi, tetap ranking saya masih tingkatnya di atas Sinta padahal berat badannya di atas saya, kelasnya juga di atas saya, tapi saya kelas ringan, cuman untuk peringkat prestasi masih di atas Sinta.
Setelah itu kami pikir semuanya udah selesai karena memang peringkat memang di atas, saya nggak tahunya sampai udah berangkat di London pun Sinta diberangkatkan untuk tetap untuk jadi digantikan untuk saya. Sampai pelatih sempat marah karena besok udah mau pertandingan kok saya masih tetap dicekal, masih tetap dipermasalahin gitu, sampai di Indonesia pun sampai dibawa ambulan karena memang dulu saya ada cedera di leher yang itu mengakibatkan saya mengganggu saat saya latihan, saya bisa langsung kayak blackout gitu, kejang-kejang kayak gitu. Oke. Ya, terus dari situ udah mau berangkat, udah di London pertandingan tetap akhirnya diusahakan, akhirnya alhamdulillah saya kepilih juga. Pas saya bertanding alhamdulillah saya dapat ngangkat semaksimal yang prestasi yang di rumah. Saya bisa mengangkat senetnya 91 kilo, clean and jerknya 115 dengan total angkatan 206. Akhirnya di situ saya dapat peringkat keempat. Setelah sudah selesai pertandingan, saya pulang ke village langsung dikabarin, kamu naik peringkat. Pada saat itu juga sebenarnya naik peringkat, katanya saya naik peringkat ketiga perunggu pada saat itu setelah saya pulang dari pertandingan. Nah, ditunggu beritanya katanya menaik peringkat, kok gak jadi, nggak ada kabar berita lagi, nggak tahu kenapa gitu kan, nggak dikabarin. Akhirnya kita pulang karena memang mau ada persiapan PON di Indonesia, mau ada persiapan PON, jadi mau nggak mau kita segera pulang ke Indonesia. Setelah itu nggak ada kabar berita sama sekali penaikan peringkatnya bagaimana, padahal pada saat itu sebenarnya kita udah dengar tapi peringkat ketiga. Dan akhirnya setelah nunggu lagi tahun 2016 akhirnya dikabarin lagi saya naik peringkat. Nah, terus udah dikabarin naik peringkat, kita mau nanya usul yang ke siapa segala macam, katanya nanti masih ditunggu di prosesnya lagi katanya. Dari situ sudah tahu kalau naik peringkat. Kayak gitu ditunggu lagi, nggak ada kabarnya sampai terakhir ini 2020 terakhir saya nekat karena memang faktor kondisi saya juga udah pensiun dari angkat besi, saya udah nggak bisa atlet lagi. Terus udah gitu saya cedera, terus kehidupan juga di keadaan kayak sekarang ini susah kan, ibaratnya suami saya juga nggak ada kerjaan. Makanya saya nekat, akhirnya saya ke Jakarta dengan berjuang sendiri untuk mempertanyakan bagaimana prestasi saya, karena untuk menghasilkan prestasi itu nggak segampang seperti orang yang lihat sekarang, taunya dengan berhasil aja di depan, tapi proses di belakangnya kamu sangat susah sekali, nggak segampang orang yang lihat. Maka itu saya nekat ke Jakarta untuk laporan, dioper sana oper sini sampai saya bingung harus laporan kemana, karena memang nggak ada pihak yang bisa membantu. Sebelumnya saya udah minta ke PB Papsi di Lampung, tapi katanya kamu harus coba sendiri, karena kalau misalnya dari mereka takut jadi kompor-kompornya saya yang ibaratnya ngompor-ngomporin saya untuk bisa memperjuangkan ini. Akhirnya saya nekat sendiri, saya pergi ke Jakarta, saya datang ke PB, kata PB nanti masih belum, saya sudah bersurat, sudah lapor, tapi belum ada hasilnya. Akhirnya dari situ dari PB saya nggak puas karena memang saya butuh untuk kehidupan yang sekarang ini, saya butuh biaya ibaratnya gitu. Terus akhirnya saya nekat dari PB itu, kata PB sudah berkirim surat, katanya sudah dilaporkan, sudah maksudnya diajukan, nggak taunya tinggal nunggu aja. Harus nunggu berapa lama lagi kan saya ibaratnya gitu. Ini udah berjalan udah berapa tahun yang lalu dan harus menunggu sampai saat kapan lagi, dan saat kita kebutuhan kayak sekarang ini saya nggak bisa menunggu, saya butuh makan, saya butuh hidup ibaratnya gitu. Saya menunggu di mana lagi? Akhirnya saya nekat, saya minta konsultasi, saya mau ke KOI. Abis dari ke KOI itu akhirnya di situ kebongkar semua, ketahuan semua memang belum ada laporan sama sekali untuk menangani saya. Pada saat itu saya lapor ke KOI, sama KOI diterima, nggak sampai 1 bulan, hanya 2 minggu akhirnya hasilnya keluar dan akhirnya semua mengakui memang saya naik peringkat. Kalau untuk aktivitas sekarang ini saat ini Kak Citra di sini kerja di kantor di provinsi aja. Kesibukannya di situ sama sekarang masih pengobatan untuk yang masalah cedera saya kan masih belum terobati dari dulu sampai sekarang. Nah, yang saya rasain sekarang, saya selalu ngerasain sakit. Nah, saya ingin minta bantuan pemerintah untuk obatnya. Saya dulu pernah berprestasi, ini juga nggak gampang. Saya ada cedera ini dari hasil latihan saya untuk hanya membela nama negara, nama daerah, nama pengurus juga. Nah, saya minta perhatian dari pemerintah, tolong bantu saya untuk penyembuhan untuk cedera saya ini, karena memang saya konsultasi ke dokter pun dokter udah menyarankan bahwa kalau tambah usia saya akan mengalami masalah-masalah yang di luar kemampuan saya. Saya bisa bertahan rasa sakit ini udah sekian tahun, puluhan tahun saya bisa ngerasain karena sudah terbiasa. Tapi lama-lama saya nggak bisa menahannya karena kaki saya sekarang udah mulai bermasalah. Saya nggak bisa berdiri lama, saya nggak bisa duduk lama, saya nggak bisa berdiri lama, nggak bisa jalan lama. Nah, itu yang buat saya pingin yang kayak orang normal biasa, nggak harus menahan rasa sakit ini sampai akhir hayat saya harus ngerasain rasa sakit. Kak, maaf untuk saya dari Pringsewu. Asli dari Pringsewu. Asli memang Iya, dari sana. dari Pringsewu.
Kak, mungkin terakhir nih, Ya, untuk yang kayak generasi yang masih muda-muda di bawah saya, masih junior saya itu ibaratnya tetap semangat berprestasi, berjuang. Berjuang itu nggak hanya memikirkan untuk diri kita juga berjuang untuk semuanya, kita untuk keluarga, untuk negara, untuk daerah, semuanya kita membuat